الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام: فإن أكثر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوان الدين، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Tahulah kita mengajarkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Allah Ta'ala telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kehidupan, dan berbagai nikmat yang lain. Pertama adalah nikmat Islam dan nikmat Sunnah. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari dan membahas mengenai risalah Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang beliau berjudul dengan Al-Usul Al-Sittah. Artinya adalah
mengenai 6 prinsip yang sangat fundamental dalam Islam. Yang mana setiap muslim hendaknya mengetahui dan mengamalkan 6 prinsip yang dia sebutkan ini. Nah, prinsip yang dia sebutkan apabila salah satunya saja ditinggalkan, diabaikan, dan tidak diamalkan, maka itu akan memberikan lubang yang besar dalam keislaman seorang muslim. Sehingga karena prinsip ini adalah perkara yang fundamental, harus semuanya ada pada diri seorang muslim. Karena itu ini pembahasan dan surat yang penting, termasuk perkara yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Dengan melaksanakan 6 prinsip ini, maka apabila kita akan melihat kejayaan Islam, baik secara individu, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Karena betapapun dari misalnya 6 perkara yang dibahas oleh beliau rahimahullah. Untuk mempersingkat waktu, kita membaca apa yang beliau jelaskan di dalam Al-Usul At-Tis'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, min a'jabil huda wa akbaril ayati dalati ala qudratil malikil ulam sittatu usulin bayyanahu Allah ta'ala bayanan wadihan lil awam bahwa yahudnu qawanun. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أحياء العالم ومقالات بني آدم إلا أقل القليل. Kata beliau rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, termasuk perkara yang sangat mengagumkan dan tanda-tanda keagungan Allah yang besar, yang menunjukkan kepada kekuasaan yang maha raja, yang maha kuasa, adalah 6 prinsip yang telah Allah jelaskan dengan keterangan yang gamblang bagi orang-orang awam, bagi kebanyakan manusia, di atas apa yang disangka oleh orang yang menduganya. Kemudian setelah semua ini, ternyata banyak dari orang-orang cerdas di alam ini dan orang-orang pintar dari kalangan dari Adam terseret keliru di dalamnya, kecuali hanya segelintir dari minoritas mereka. Di sini beliau rahimahullah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi sebagaimana yang kita ketahui adalah kebiasaan para ulama dalam memulai tulisan-tulisan mereka yang ini. Mereka memulainya dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, iktidaan ketika berhaji. Al-Quran Al-Karim. Pertama dalam rangka meniru Al-Quran Al-Karim. Kalau kita melihat kepada Al-Mushaf, maka setelah kita membuka lembaran yang pertama, kita akan mendapatkan Al-Quran dimulai dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang pertama. Dalam rangka meniru Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, perhatian bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam rangka mencontoh dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai tulisan-tulisan beliau, risalah-risalah beliau dengan al-basmalah. Beliau mengirimkan risalah-risalah ke berbagai negeri kepada para raja, kepada para penguasa dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya apa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari mengenai kisah Abu Sufyan bersama Yaiz. Disebutkan di dalam riwayat itu bahwa telah datang risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Yaiz, yang risalah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salamun ala man tabi'al huda. Keselamatan atas jamaah orang yang mau mengikuti. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah dalam rangka isti'anatan wa tabarrukan min Allah Azza wa Jalla, dalam rangka minta tolong dan mencari berkah dari Allah Azza wa Jalla. Jika kita menggunakan atau memulai sebuah tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim, artinya bahwa kita minta tolong dengan nama Allah agar kita dimudahkan untuk menuliskan apa yang kita tuliskan. Dan kita minta tolong dari Allah agar apa yang kita tuliskan itu mengandung kebaikan yang banyak. Jadi dalam rangka isti'anatan wa tabarrukan min Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita alasan mengapa al-ilm memulai tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama meniru Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, mempelajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam rangka meminta pertolongan dan mencari berkah. Ketika kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Segampang dan semudah apapun pekerjaan itu, kalau tidak diganggu dan ditolong oleh Allah, maka kita tidak akan bisa
sampai keluar nasi yang sudah ada di atas mulut kita. Yang akan kita masukkan ke dalam mulut kita. Kalau dia diizinkan oleh Allah, dan kalau bukan karena kuasa Allah, tidak akan masuk. Ya. Kalau bukan karena kuasa Allah, tidak akan bisa kita masukkannya ke dalam mulut kita. Ada menghalang yang akan menghalang kita. Kita menolak, jika kita akan masukkan, dan kalau kita orang lewat, jangan. Padahal kita jangan kita menyatakan sudah tidak perlu masuk. Kalau kita bicara orang lain, kita tahu orang. Karena dari orang kita ketika kita akan melakukannya, ternyata dengan kuasa Allah, ketika Allah tidak mengirimkan, tangan kita tertarik kepada sesuatu, terbentur oleh sesuatu, sehingga orang tidak. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa pekerjaan yang sudah sekalipun kita tidak butuh kepada dalam apa saja kita butuh kepada Allah. Tetapi apa? Karena semua yang terjadi di alam ini dengan kuasa Allah. Maka menjadi orang itu adalah bentuk kemampuan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa tidak ada yang berkuasa milik Allah kecuali milik Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan kepada Allah, kita mohon dan kita meminta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melaksanakannya, dan juga agar diberi keberkahan kepada kita. Karena itu, sebuah tulisan yang ilmiah sangat membutuhkan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya keberkahannya banyak bisa diterima oleh kaum muslimin sehingga membawa kebaikan untuk mereka. Kemudian bisa mereka pelajari, kemudian bisa mereka amalkan, kemudian bisa mereka sebarkan. Karena kebenaran dari Allah terhadap urusan yang besar, urusan yang kecil, risalah yang simpel, tetapi membawa kebaikan yang cukup banyak kepada manusia. Setiap mereka mendapatkan hidayah karena membacakan. Di antaranya seperti kecil, simpel, ringkas, tetapi faedahnya, kemanfaatannya, kebaikannya itu meluas. Dan siapa saja yang mau mengambil pelajaran kepada Allah. Ini adalah hal yang penting. Betapa banyak orang yang menulis tulisan ilmiah dengan panjang lebar panjang, dengan segala kemampuan dia keluarkan. Kalau dia diberkati oleh Allah, memperbaikkan Anda. Kemanfaatannya, kegunaannya adalah maka sangat penting sekali orang memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menerangkan bahwa termasuk perkara yang sangat memalukan dan tanda keagungan Allah yang sangat jelas yang menunjukkan akan kekuasaan Allah yang Maha Raja yang Maha Kuasa. Ada 6 prinsip. Ada 6 prinsip yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran bayanan wadihan dengan keterangan yang sangat jelas sekali, terang sekali. Sampai-sampai kata beliau dipahami oleh orang awam. Bukan ulama saja yang memahami,
dengan keterangan-keterangan yang Allah sebutkan tentang prinsip ini dalam Al-Quran. Bahkan bila ada apa yang dianggap oleh orang-orang yang menyangganya. Artinya, banyak orang tidak menyangka seperti ini. Padahal kalau mereka mau melihat dan melihat kepada Al-Quran telah menjelaskannya dengan keterangan yang sangat nyata. Tapi yang sangat disalahkan, sebagaimana yang dikatakan oleh dia Rasulullah, 6 prinsip ini telah dipahami secara keliru oleh orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang jenius yang ada di dalam ini. Banyak orang-orang yang dianggap sebagai kaum intelektual, justru mereka tidak benar di dalam memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran menjelaskannya dengan keterangan yang dalam jelas bahkan dari orang-orang. Ini adalah pengalaman yang menarik. Apa terjadi? Karena beliau adalah Al-Quran. Prinsip yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Yang pertama adalah mengikhlaskan, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada kedua-duanya. Wa bayanu hizbihi alladhi huwa sirru lillah. Dan keterangan mengenai lawannya, yaitu lawan kekafiran yang merupakan syirik kepada Allah. Wa qawlu asril Quran fi bayani hadzal amr min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Dan keberadaan malaikat Al-Quran itu menjelaskan prinsip ini dari berbagai sisi dengan pembicaraan yang akan dipahami oleh seluruh-seluruhnya orang awam. Kemudian kata beliau, "Thumma lamma qala ala aktsari ummati maka amralahu syaitan al-ikhlasa fi surat al-anfus al-salihin wa tafsir fi hukmihim." Kemudian setelah terjadi apa yang telah terjadi pada mayoritas umat ini, Allah menambahkan kepada mereka bahwa kesalahan itu dalam bentuk sikap melecehkan orang-orang yang soleh dan kurang menunaikan hak-hak mereka. Wa hadza qawlun lillahi fi suratil al-salihin wa asbabihim. Sementara Allah menampakkan kepada mereka bahwa syirik kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk mencintai orang-orang soleh dan mengikut mereka. Ya. Jadi prinsip yang pertama kata beliau adalah memurnikan agama yang untuk Allah saja tanpa perbuatan syirik. Menyerahkan segala penghambaan diri kepada Allah tanpa perbuatan syirik. Dan dijelaskan pula lawannya yaitu perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla yang bisa menghapuskan dan membinasakan tauhid, membinasakan kebebasan kepada Allah. Kata beliau bahwa mayoritas Al-Quran itu menerangkan prinsip tentang Allah dan tidak syirik dengan berbagai sisinya. Dari kata Allah
Allah menjelaskan tentang tauhid, perintah untuk tauhid, larangan daripada syirik, pahala tauhid, dan akibat perbuatan syirik, motivasi kepada tauhid, dan ancaman terhadap syirik, tentang orang-orang yang menegakkan tauhid, dan bagaimana orang-orang yang telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Pada mayoritasnya Al-Quran itu berbicara tentang tauhid dan tentang syirik. Dikarenakan yafhamu hablal 'ammah. Kata beliau rahimahullah, Al-Quran itu menjelaskannya dengan ucapan yang dipahami oleh seluruh orang awam. Orang awam saja itu paham apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan seluruh-seluruhnya orang awam bisa memahami, sehingga tidak membutuhkan penerjemahan ataupun penjelasan yang panjang. Cukup dengan dia membaca Al-Quran. Kalau dia dari bangsa Arab, maka dia akan paham dengan sekali membaca ayat-ayat tentang tauhid dan larangan dari syirik. Karena Allah menjelaskannya dengan penjelasan yang gamblang, terang, jelas. Setelah dibaca orang, tidak berbentuk, tidak dilihat, gamblang, jelas. Yang dipahami oleh seluruh orang awam. Tidak butuh kepada pihak lain untuk memberikan penjelasan yang memahamkan apa yang dinyatakan oleh Allah. Itu sudah memahamkan, bahkan dipahami oleh seluruh orang awam. Nah, kalau dari orang saja yang membacanya, orang yang mengarok dan membacanya, maka dengan dia melihat terjemahannya adalah mereka yang dimaksud oleh Allah. Karena keterangannya adalah jelas sekali, jelas sekali. Makanya kata beliau, Al-Quran itu menjelaskannya dengan pembicaraan yang dipahami oleh seluruh orang awam. Karena untuk tegaknya sebuah hujjah kepada manusia itu dibutuhkan pembicaraan yang dipahami oleh orang yang membacanya, oleh orang yang mendengarnya. Kalau mereka tidak paham, berarti hujjah untuk tegak mereka. Maka setelah Allah ingin menegakkan hujjah tentang tauhid dan larangan daripada perbuatan syirik yang merupakan fondasi yang paling fundamental di dalam Islam, yang Islam itu tidak akan diterima kecuali dengan tauhid dan meninggalkan syirik. Allah turunkan Al-Quran itu dengan pembicaraan yang sangat gamblang dan jelas sehingga hujjah tegak. Ya, karena mereka tidak lagi bisa punya alasan terhadap Allah bahwa mereka tidak mengerti. Ya. Boleh merokok tidak ada alasannya. Kenapa? Karena Allah turunkan dengan pembicaraan yang dipahami oleh seluruh orang awam. Kalau orang awam yang paling bodoh atau seluruh orang awam saja paham, bagaimana yang tidak alasannya? Tidak ada alasan. Nah, tidak ada alasan untuk menjalankan tauhid dan melaksanakan perbuatan syirik, karena Al-Quran sudah menjelaskannya dengan sedemikian rupa. Nah, seperti ini. Kemudian kata beliau, ini yang saya adalah terjadi apa yang telah terjadi pada mayoritas umat ini. Maka syaitan menampakkan kekuatan kepada mereka dalam bentuk melecehkan orang-orang soleh dan tidak menunaikan hak mereka. Jadi, walaupun
telah menjelaskan dengan gamblang-gamblangnya tentang tauhid dan lain daripada perbuatan syirik, namun Syaitan melakukan hal ini pengkaburan. Hal ini artinya adalah pengkaburan. Yang hak itu dilihat sebagai kebatilan dan kebatilan dilihat sebagai al-haq. Itu namanya tauhid. Bagaimana tauhid yang dilakukan oleh Syaitan? Kata beliau, di mana Syaitan menampakkan bahwa mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, menyerahkan segala ibadah dan segala penambahan diri hanya untuk Allah, itu dianggap sebagai pelecehan kepada orang-orang saleh dan tidak mengenai rahmat mereka. Makanya kita lihat sekarang, orang-orang yang ingin mengajak kembali kepada tauhid, melarang untuk berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, mengagungkan yang selain Allah, bersumpah dengan yang selain Allah, dianggap tidak menghormati orang soleh dan tidak menaikkan mereka. Karena ajaran tauhid yang seperti tadi itu akan membuat amalan-amalan syirik yang mereka kerjakan akan ditinggalkan oleh manusia. Apa amalan syirik yang mereka kerjakan? Yaitu jangan kepada orang soleh, kemudian doa meminta sama orang soleh, atau bernazar kepada orang soleh, bersumpah dengan nama orang yang soleh. Kalau tidak berubah dengan namanya, maka akan buat dianggapkan buat menyembelih untuk orang yang soleh, bukan Allah dan sebagainya. Ini mereka anggap sebagai penghormatan, sebagai kemuliaan kepada orang soleh, karena orang soleh ini dianggap sebagai wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang punya hubungan spesial dengan Allah Subhanahu. Maka dalam mereka menghormati mereka, bukan mereka. Bagaimana cara melakukannya? Melakukan perbuatan syirik kepada mereka. Nah, kalau ada orang yang mengajak untuk meninggalkan perbuatan syirik itu, jangan meminta kepada orang soleh, tapi minta kepada Allah. Jangan bernazar dengan nama orang soleh atau untuk orang soleh, tapi bernazar kepada Allah. Jangan menyembelih untuk orang yang soleh, tapi menyembelih untuk Allah dan lain sebagainya. Ini dianggap mereka sekarang Allah, mereka sekarang wali. Kurang ajar Allah, wali yang dianggap sebagai wali Allah. Nah, maka wali dianggap sebagai pelecehan kepada orang-orang soleh dan tidak menaikkan orang yang soleh. Ini tidak dilakukan oleh Allah. Sebenarnya perbuatan syirik kepada Allah, sebagaimana yang mereka lakukan tadi, meminta kepada orang soleh, menazar untuk orang soleh, menyembelih untuk orang soleh, tawaf hubungan orang soleh, bersumpah dengan nama orang yang soleh, dan semuanya ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dinampakkan oleh Allah bahwa ini adalah mencintai orang-orang soleh, menghormati orang soleh, mengagungkan orang yang soleh. Jadi tidak masalah mereka, karena ini bukan syirik, tapi alasannya adalah untuk mengagungkan, menghormati dan mencintai orang yang soleh. Subhanallah. Nah, ini namanya tauhid. Hal ini dilakukan oleh Tuhan dan dimasukkan ke dalam pemikiran orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang jenius yang dianggap benar yang sehingga mereka yang mengeluarkannya kepada manusia. Padahal Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada tauhid dan melarang daripada syirik dengan pembicaraan yang sangat jelas dan gamblang di dalam
Al-Qadim di dalam Al-Quran. Ini halnya firman Allah Taala dalam surah Al-An'am ayat 62 dan 63. Orang yang membaca ayat ini akan memahami apa yang tauhid dan memahami apa maksudnya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa lillahi umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah mengatakan, katakanlah wahai Rasul, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Bukan cara pertanyaan dalam apa yang keluar dari ayat ini? Bukan Allah sudah menyatakan bahwa salatku, ya. Allah ajari kepada Nabi bahwa salatku, bahwa ibadahku, bahwa hidupku dan matiku adalah untuk Allah saja. Kalau misalnya tidak ada kesyirikan di dalamnya, segalanya kita pasrahkan kepada Allah. Kita tundukkan bagi Allah. Nah, kemudian kata Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang pantas untuk kita pasrahkan segala amal kita, segala ibadah kita, hidup kita dan mati kita selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa lillahi umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan itulah yang diceritakan kepada dan apa adalah yang pertama memperkatakan diri kepada Allah. Nah, keterangannya dalam sekali, beberapa kali. Inilah kepada tauhid dan larangan dari tauhid, sehingga kita menjadi hamba Allah dan kita hamba bagi yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu, wahai Nabi, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, maka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku. Serahkan penambahan diri kalian hanya kepadaku. Baik itu ibadah yang ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Allah minta bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Bukan dari keterangan yang dalamnya adalah di dalam Al-Quran. Nah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjabarannya dengan berbagai penjabaran. Dan beliau menutup segala pintu kepada kesyirikan. Beliau tidak membiarkan seorang pun dari kalangan sahabat melakukan perbuatan syirik walaupun itu adalah syirik. Langsung beliau tegur, langsung beliau arahkan. Nah, sehingga kalau kita membuka hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan keterangan tersebut. Tapi adakah yang mau memahami? Adakah orang yang mau mengambil pelajaran daripadanya? Suatu ketika pernah ada seorang yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Masya Allah wa syekh, Masya Allah wa syekh." Allah berkehendak dan kau berkehendak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Kemudian kata beliau, qul masya Allah wahdah, katakan hanya Allah saja yang punya kehendak. Karena kehendak kita tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Itu berbicara di Allah Subhanahu. Itu namanya ada kehendak dalam perbuatan syirik. Hari ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menarikkan kepada para sahabatnya untuk meninggalkan syirik-syirik kecil yang lainnya. Karena seperti sabda beliau Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, man halafa bi ghairillah faqad asyraka atau kabar, barang siapa yang bersumpah dengan nama yang selain Allah, maka dia telah kafir berdoa syirik. Nah, ini pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dari kalangan muslimin di bagian tempat atau di beberapa tempat dari negeri Islam, mereka menganggap bahwa sumpah dengan nama yang selain Allah itu jadi manjur dibanding sumpah dengan Allah. Sehingga mereka kalau sumpah dengan nama orang yang mereka anggap wali, itu mereka benar-benar menghargainya. Karena mereka berdoa kalau melanggar sumpah itu. Sehingga mereka tidak sembarangan bersumpah dengan nama seorang wali. Sementara kalau sumpah dengan nama Allah tidak demikian. Bahkan banyak orang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dia dusta. Ya, Allah itu Allah, saya tidak demikian dan demikian, karena dia dusta. Nah, dia tidak berani berbuat seperti itu kalau dia bersumpah dengan nama yang selain Allah. Satu hal. Kalau dia sudah bersumpah dengan nama orang lain, dia pasti berkata begitu. Karena itu adalah syirik. Nah, seperti itu. Subhanallah. Pertanyaannya adalah gambaran bagi kaum muslimin masih ada melanggar. Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, yang jenius, yang disebutkan dalam riwayat lain, terkala ada orang yang mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya khairana, wa ibn khairina, wa sayyidina, wa ibn sayyidina, wahai Rasulullah, manusia yang terbaik di antara kami dan anak dari orang yang terbaik di antara kami, saudara kami dan anak dari saudara kami. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka supaya mereka yang berlebihan kepada beliau yang nantinya akan membuat mereka mengagungkan beliau, melakukan ibadah dan mengangkat beliau ke atas tingkatannya. Kata beliau, ya ayuhan nas, qulu bi qawlikum wa la yastawiyannakum syaitan. Wahai segenap manusia, silakan kalian berucap dengan ucapan kalian, tetapi jangan kalian diselewengkan oleh syaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasul. Aku ini adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasul. Ini adalah jangan kalian berpikir. ما أريد أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. Aku tidak suka kalian mengangkat aku di atas tingkatanku yang telah Allah tempatkan aku padanya. Kata
saya juga pernah mengatakan seperti itu. Cukup katakan Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Ya, dia menutup pintu kepada kesyirikan. Karena salah satu pintu kepada kesyirikan yang sangat besar adalah kelebihan dalam mencintai orang yang soleh. Maka kembali ketika manusia tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang melakukan perbuatan syirik karena mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tindakannya. Sampai ada yang mengatakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul liman al-Qudri siwaka indal hadis al-umani. Wahai saudara-saudara makhluk, jadi makhluk adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man al-Qudri, siapa orang yang bisa berlindung dengannya? Siwaka, selain engkau, indal hadis al-umani. Ketika terjadinya tapi dia berlindungnya pada siapa? Pada siapa berlindungnya? Di antara Nabi bisa melindungi seorang dari Allah. Tidak ada yang lainnya. Berarti Allah. Apakah yang berkesan kepada Allah? Ini adalah akibat yang mengangkat Nabi di atas tingkatannya. Sampai-sampai karena bukan Nabi yang mengangkat Nabi pada tingkatan al-rububiyah. Tingkatan kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang menganggap bahwa tidak ada selain Nabi yang bisa melaksanakan. Dia mengatakan itu sudah dunia bahwa dan termasuk daripada ketermawanan adalah dunia dan manusia. Maksudnya dunia akhirat ini karena ketermawanan. Wanita kita ilmu lauhul qalam, termasuk daripada ilmu adalah ilmu tentang segala catatan takdir yang ada dalam Lauhul Mahfuz dan yang dituliskan oleh kiamat itu termasuk daripada ilmu. Kalau itu termasuk daripada ilmu, apa yang dikatakan sama orang itu? Kalau dunia dan akhirat itu masih termasuk daripada dermawan, apa yang dikatakan sama orang itu? Ini dalam rangka apa juga? Dalam rangka menurutnya sebagai pengagungan dan penghormatan kepada Allah. Menurutnya ini adalah kalimat yang sangat memuliakan, yang sangat menghormati, yang sangat agung karena ibadah ini adalah melecehkan karena cinta Allah. Menamakannya sebagai tempat al-dunia dan dunia. Tempat yang bukan kebutuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan perbuatan syirik yang besar, menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya kepada Allah. Jadi kalau saja mereka melakukan kepada Nabi, bahkan kepada yang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para wali, kepada orang-orang soleh. Sehingga apa akibatnya? Mereka melakukan perbuatan syirik seperti yang telah kita sebutkan. Dan itu bisa dilakukan kalau kita melihat bagaimana mereka berpikir, berangkat ke bulan Ramadhan di September Utara. Rombongan dialog sebulan dalam
bulan. Kenyataan yang kita lihat sangat menyakitkan bagi orang-orang yang mengetahui tentang politik. Dari orang Muslim seperti itu, dari buku, dengan khususnya dengan khidmatnya, menerangkan segala konsentrasi, menerangkan segala pikiran dan mengadakan kekuatan duduk di hadapan kuburan seorang makhluk dan minta kepadanya. Boleh. Padahal makhluk yang saya sudah mati. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya apalagi orang lain. Dia sendiri harus bertanggung jawab di dalam kuburannya. Kita tidak tahu apakah dia sedang diberi nikmat oleh Allah atau sedang disiksa oleh Allah dalam kuburannya. Ini ada orang Allah yang datang dari tempat yang jauh dari kuburan itu, mengeluarkan sekian banyak biaya, tenaga, pikiran, waktu hanya untuk melakukan perbuatan syirik yang dilakukan orang dengan baik. Padahal Al-Quran itu jumlahnya sudah bertahun-tahun tidak pernah diabaikan. Al-Quran itu hanya sebagai dia sebagai saja. Al-Quran itu hanya sebagai pelajaran saja. Dia untuk dia. Kalau dia buka Al-Quran, dia baca ayat-ayat Al-Quran itu dia pahami maksudnya artinya, maka dia dapatkan Al-Quran kalau kemarin bahkan di surat yang kedua dari Al-Quran, dari surah Al-Baqarah, setelah surah Al-Fatihah ada ayatnya yang awal, dia mendapatkan perintah untuk bertauhid dan larangan daripada syirik. Nah, bahkan ayat itu dia ulang-ulangi, jadi setiap kali dia melakukan sholat, ia terang dua, ia ini hanya kepada Dia Allah serahkan segala ibadah kami, segala amalan diri kami, dan hanya kepada Dia Allah kami tahu. Kami hanya segala ucapan kita yang mereka tidak mengerti atau tidak mau mengerti lebih kami dengan apa yang mereka lakukan. Nah, barakallahu fiikum. Jadi inilah keadaan malaikat umat tatkala mereka telah dikabulkan oleh Allah tentang pemahamannya mengenai perbuatan dolim dan mengenai syirik. Nah, kemudian buat di rahimani wa rahimahullah, pernyataan beliau ini tentang ikhlas yang dimaksud adalah tauhid, yaitu menyerahkan segala ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyerahkannya kepada yang selain Allah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan syirik yaitu menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla atau meyakini adanya kesempatan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Allah mengampuni apa yang lebih daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini bukan agama, sangat jelas berjalan-jalan melawan perbuatan yang syirik. Maka dalam ayat lain Allah
innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah telah haramkan atasnya surga. Dan tempat berpulangnya adalah neraka dari adab Allah bagaimana Allah. Nah, apalagi kebaikan yang harus atau yang bisa kita dapatkan kalau orang hamba terjatuh dalam perbuatan syirik. Surga pada haramkan atasnya dan tempat berpulangnya adalah neraka. Artinya dia kekal dalam neraka. Orang yang musyrik tidak akan masuk ke dalam surga sama sekali. Wala yadkhuluna jannah hatta yalija al-jabalu fi sammi al-khiyar. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga kata Allah sampai ontak masuk ke dalam surga. Pernah lihat tidak ontak masuk ke dalam surga? Pernah lihat tidak? Dalam film sejarah tidak pernah terbayangkan. Nah, perkara yang seperti ini ada wanita yang masuk dalam lubang jarum. Maka seperti itu, mereka tidak akan masuk ke dalam surga sebagaimana mustahilnya orang masuk ke dalam lubang. Berat sekali perbuatan syirik itu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dalam ayat ini Allah menyatakan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini bahwa yang tidak diampuni oleh Allah adalah perbuatan syirik yang besar. Sebagian ulama mengatakan ayat ini yang tidak diampuni oleh Allah baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Kedua-duanya tidak diampuni oleh Allah. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa syirik yang kecil itu tidak menghalalkan dalam agama. Karena beberapa hal yang kita tentukan ini. Pertama, bahwasanya sepakat para ulama bahwa syirik yang besar tidak akan diampuni oleh Allah. Atas kesepakatan yang ada dalam tulisan. Pertama, bahwa para ulama sepakat syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah. Dan penduduknya, pelakunya kekal di dalam api neraka. Yang kedua, sepakat para ulama bahwa pelaku syirik yang besar kekal di dalam api neraka. Yang pertama, bahwa pelaku syirik yang besar tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, sepakat para ulama bahwa pelaku syirik yang besar kekal di dalam api neraka. Yang ketiga, sepakat para ulama bahwa pelaku syirik yang kecil tidak kekal di dalam api neraka. Dari hal ini tidak akan di dalam orang-orang ini. Yang keempat, bahwa pelaku syirik yang kecil diperhentikan di kalangan para ulama apakah akan diampuni oleh Allah atau tidak. Tiga perkara disepakati, satu perkara seperti itu dalam jalan. Jadi diperhentikan dalam yaitu apakah akan diampuni pelaku
pelaku syirik yang kecil atau tidak. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pelaku dosa besar dari kemaksiatan seperti mencuri, seperti berzina, seperti meminum khamr, pelakunya di bawah kendali Allah. Ya, bisa diampuni oleh Allah, jika Allah berkehendak, dan bisa disiksa oleh Allah, jika Allah tidak berkehendak mengampuninya. Nah, sebagai ulama mengamalkan syirik yang kecil seperti dosa besar dari perbuatan maksiat. Artinya jika Allah berkehendak diampuni oleh Allah. Jika Allah tidak berkehendak maka pelakunya akan disiksa. Nah, sebagian yang lain menyatakan tidak. Yang namanya syirik kecil sama seperti syirik yang besar. Pelakunya jangan pernah diampuni oleh Allah. Karena termasuk dalam ayat ini Allah ada beliau Allah tidak akan pernah mengampuni perbuatan syirik karena maupun yang besar maksudnya. Maka mereka akan melakukan perbuatan syirik yang kecil pasti akan disiksa oleh Allah. Hanya saja saya telah sebutkan sebelumnya bahwa mereka sepakat pelaku syirik kecil itu kalau kita dalam hati neraka maka mereka tidak akan menyesal di dalamnya. Paham? Jadi kita berbeda yang mana? Tentang apakah mungkin diampuni oleh Allah sehingga tidak bisa dalam hati neraka sekali, atau tidak diampuni? Ini yang mereka berpikirkan. Karena masalah kalau tidak tahu dalam hati mereka tidak tahu. Jadi artinya, walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa pelaku syirik kecil pasti akan disiksa oleh Allah dalam hati mereka, namun kalau sudah disiksa di dalam hati mereka dia tidak kekal. Ini yang membedakan antara pelaku syirik yang cuma untuk yang pun tidak. Pasti dia akan disiksa, hanya saja tidak. Dari penelitian ini, Syekh Muhammad bin Khalid Al-Jazairi rahimahullah mengatakan bahwa ini semua menunjukkan yang namanya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang sangat membahayakan. Mau besar mau kecil, pelakunya terancam dengan api neraka. Nah, kita boleh kesimpulan. Karena orang-orang masyarakat pelaku syirik yang benar tidak akan diampuni oleh Allah. Benar tidak akan pernah diampuni. Yang kedua, orang-orang masyarakat bahwa pelaku syirik yang benar tetap dalam api neraka. Jadi sudah tidak diampuni, ketika disiksa dia tetap dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, orang-orang mengatakan bahwa pelaku syirik yang kecil tidak kalah dalam hati neraka. Yang keempat, nah ini yang diperlukan bahwa para ulama terpilih sebagian mengatakan bahwa pelaku syirik yang kecil bisa diampuni oleh Allah jika Allah berkehendak, kalau dia mengatakan disiksa oleh Allah. Sebagaimana pelaku dosa besar dan kemaksiatan. Sebagian yang lain mengatakan tidak akan diampuni, pasti disiksa oleh Allah. Cuma kalau tidak bisa, maka mereka tidak tahu dalam hati neraka. Ini pembahasan yang ayat yang syirik yang salah kemudian kecil yang ada dalam ayat ini. Nah, poin kecil berkenaan warahmatullahi. Anda perlu lihat dari prinsip yang pertama ini. Kalau beliau menyatakan bahwa Allah telah menjelaskan mengenai keikhlasan secara gamblang di dalam Al-Quran, juga menjelaskan tentang syirik secara gamblang di dalam Al-Quran. Hendaknya kita kembali kepada Al-Quran
dalam memahami al-tauhid dan juga kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami al-tauhid. Sebagaimana demikian juga dalam perkara syirik. Dan Tuhan Rahimahullah jangan pernah kita menganggap bahwa diri kita tidak mungkin terjatuh dalam perbuatan syirik. Jangan pernah merasa aman daripada hal ini. Syirik itu perkara yang sangat mengkhawatirkan. Siapa kita merasa aman daripada perbuatan syirik? Jangan kita berpandang bahwa ini seorang yang sudah belajar Al-Quran dan Hadis sehingga tidak mungkin saya melakukan perbuatan syirik. Saya ini sudah ngaji. Saya ini seorang salafi, sunni, tidak mungkin berbuat syirik. Sehingga kita jauh pada dalam perbuatan syirik. Malas-malasan dalam mempelajari tauhid, dalam memahami tentang apa itu perbuatan syirik yang bisa kita jatuh di dalamnya. Nah, jangan pernah kita berbicara seperti ini. Karena syirik ini sangat mengkhawatirkan sekali. Kita bisa jatuh di dalamnya aman saja dan siapa saja. Makanya kalau kita berbicara kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, Allah telah menceritakan tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Ibrahim ayat yang 35. Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan sebagaimana yang Allah katakan, "Wal-nurni wa bani an-nas wal-asnam." Kata beliau, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku agar kami tidak mengibadati berhala-berhala. Ibrahim ayat yang 35. Siapa yang mengucapkan? Siapa yang mengucapkan? Tahukah siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu orang yang mengatakan sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman. Kata Al-Khalil ini adalah kata yang lebih spesial dari kata Al-Habib. Al-Habib itu hubungan cintanya masuk di bawah dari kata Al-Khalil. Kata Al-Khalil itu orang yang sangat spesial dan sangat istimewa hubungan cintanya. Jadi ketika dikatakan Khalilullah, ini berarti yang sangat spesial, yang hubungan cintanya sangat istimewa dengan Allah. Bukan orang sembarangan. Di dunia ini, mulai dari awal sampai hari nanti hanya ada dua orang yang berhak menyandang mereka sebagai Khalilullah atau Khalilur Rahman. Siapa kedua? Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma dua orang yang berhak dikatakan sebagai Rasulullah atau Rasulullah. Nah, Nabi Ibrahim dikatakan demikian. Tetapi yang sangat spesial yang bukan sangat istimewa oleh Allah itu. Tidak sembarangan. Beliau adalah Abdul Anbiya, Bapak menyatakan jika dari keturunan beliau lahir para nabi yang berikutnya. Imamul Muwahhidin, pembuka imannya ahli tauhid. Tidak akan mengganggu dari Ibrahim. Sedemikian rupa, sedemikian tinggi kedudukannya. Tapi ini orang dia. Wadaniya jauhkan aku dan anak-anak keturunan Allah dari segala berhala.
Beliau khawatir terhadap dirinya kalau tergabung dalam perbuatan syirik. Dalam keadaan dia sebagai Rasulullah, dalam keadaan dia sebagai Abu Anbiya, Imamul Muwahhidin. Lalu kita kemudian kita melakukan perbuatan syirik. Sehingga kita melakukan untuk mempelajari tauhid, melakukan untuk mempelajari tentang apa itu perbuatan syirik. Orang-orang boleh dari kalangan kalangan dari kalangan pengikut mereka sangat khawatir terhadap perbuatan syirik ini. Tidak meremehkan mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga tauhid dan memperingatkan umatnya dari syirik. Bahkan beliau mengatakan kepada sahabat, Inna akhwa ma akhwatu alaikum. Sungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian. Kalian ini kita. Ketika beliau mengatakan ini, beliau katakan kepada para sahabatnya. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, di sana ada Utsman, di sana ada Ali. Ada orang-orang mulia dari kalangan sahabat. Kata beliau, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik yang kecil, yaitu riya. Syirik yang kecil itu dinyatakan kecil bukan karena perbuatannya kecil, serta dia sesuatu yang besar di Allah Azza. Kecil karena dibandingkan dengan syirik yang besar. Tetapi syirik yang kecil ini harusnya lebih besar daripada perbuatan besar. Sangat mengkhawatirkan sekali. Syirik yang kecil ini adalah jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Nah, ini yang mereka masalah tauhid. Apalagi orang dia ini yang biru di dalam masalah ini adalah jiwal alam wa qalab dan orang-orang cerdas, orang-orang bijak di alam ini dan orang-orang pintar dari kalangan dunia. Ini yang pasti yang biru dalam. Jadi yang orang berpikir dalam benak kita merasa aman daripada perbuatan syirik. Kalau kita ternyata tidak waspada terhadap diri kita, syirik akan masuk. Kita bukan oleh orang dalam hati dan jiwa kita. Sehingga awalnya mungkin jika tidak menyadari bahwa kita masuk ke dalam syirik yang kecil, yang kemudian akan dibawa oleh Allah kepada syirik yang besar. Jadi, sangat penting untuk selalu waspada. Jika waspada kita wujudkan dengan cara selalu mempelajari tentang tauhid, tentang bahaya syirik, apa itu tauhid, apa itu syirik, dan kalau kita sama Allah Azza wa Jalla dengan makna yang kita panjatkan, ada bicara bahwa dari yang tauhid dan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan syirik, sampai kita mengatakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kawan kita yang Rasulullah al-Ahluddin prinsip yang kedua, Allah bil-istimai fi-din wa nahaa an tadarruj fihi wa bayyana Allah hadha bayanan syafiyan tafhamuhu al-awam. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk bersatu di dalam agama dan melarang daripada perbedaan. Maka Allah menjelaskan kami dengan keterangan yang cukup, yang dipahami oleh orang-orang awam. Wa nahana an nakuna alladziina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fa'alamu. Dan Allah melarang kita bahwa kita menjadi
yang telah berdagang dan berdiri sebelum kita, sehingga mereka binasa. Walau annahu amara muslimina bil istimai bid-din wa naharu 'an tafarruqi fi. Allah menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka dari berpecah belah di dalam agama. Wa yazidu wudu'an, dan bertambah berat dan menambahi kedewasaan. Maka dari sunnah menyalahkan dari Rasulullah tidak apa yang dibawa oleh sunnah dari keterangan yang telah memadukan di dalam perkara itu. Bermakna aku la'ana al-istiraqa fi qulubi wa ruhi wa al-ilm wa fikr din. Kemudian jadilah perkaranya sampai perpecahan dalam prinsip-prinsip agama dan perkara-perkara merupakan ilmu dan fikih dalam agama. Qala al-imam fi la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Dan jadilah kita bersatu di dalam agama tidak ada dikatakan kecuali oleh orang yang zindiq atau oleh orang yang gila. Konsep yang Allah. Prinsip yang kuat yang dijelaskan adalah tentang bersatu dalam agama dan tidak bersalah. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini. Kata beliau, Allah Taala telah menjelaskan tentang hal ini dengan bayan syafian sabhamu awam, keterangan yang lengkap yang cukup yang dipahami oleh orang-orang awam. Cukup dengan baca ayat itu salah. Bahkan orang awam pun paham. Allah itu memerintahkan kita bersatu dalam agama dan tidak berselisih. Maka orang muslim yang baik itu adalah muslim yang anti konflik. Muslim yang baik itu adalah muslim yang anti konflik. Konflik yang akan membuat pecah di dalam agama. Karena Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk bersatu di dalam agama. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan agamanya, salah satu misi agamanya adalah mempersatukan manusia di atas kebenaran. Coba kita lihat bagaimana Ahlul Jahiliyah. Ahlul Jahiliyah mereka berpecah belah, bercerai, berselisih, bermusuhan. Bahkan mereka saling menumpahkan darah karena hal-hal yang tidak ada nilainya. Karena syirik kafir, ya silahkan. Maksudnya, tidak ada nilainya. Mereka sampai bercerai, berselisih, berkelahi, berantem, perang dan menumpahkan darah. Awalnya antara satu orang dengan satu orang mengambil masalah. Ini kondisi Ahlul Jahiliyah. Apakah kemudian kita akan kembali lagi kepada masa-masa kelam, masa-masa jahiliyah seperti itu? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kalian kembali menjadi kafir setelah meninggalku. Ya ribat hukum berkata, nama sebagian kalian membuat leher sebagian yang lain. Saling bersuara di antara kalian, saling berperang di antara kalian, saling bercerai di antara kalian. Suka bercerai dan
sifatnya kaum musyrikin. Sifat kaum musyrikin. Makanya dalam bahasa dalam Al-Quran mengenai orang-orang musyrik, Allah wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Bagaimana orang-orang musyrik? Kata Allah, "Alladzina harramu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun." Kata Allah, yaitu orang-orang yang menjaga agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok setiap golongan yang mereka bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Itu orang musyrik. Kata Allah dalam ayat lainnya dalam surah Al-Isra ayat 5, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu ba'da ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata, dan mereka itu adalah orang yang mendapatkan azab yang besar. Siapa mereka yang ahli kitab? Yahud, Nasara. Bukan sifatnya al-musyrikin. Apalagi ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu betul dengan ahli sunnah. Kemudian apa hubungannya? Kenapa mereka disebut dengan ahli sunnah dan wal jamaah? Karena yatamassaluna bil sunnah. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah, wa yastami'un 'alaiha. Dan karena mereka berkumpul bersama di atasnya. Juga kata Allah Azza wa Jalla mengenai orang-orang yang memiliki karakter jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka bersatu padu, seolah-olah mereka satu barisan. Wa qulubuhum syatta, tetapi hati-hati mereka itu berbeda-beda. Pecah belah. Jadi sifatnya orang musyrik, sifatnya ahli kitab, Yahud dan Nasara yang bisa berkenalan, yang bisa bertikai, yang bisa berselisih di dalam agamanya. Dan kita kaum muslimin adalah mereka bersatu di atas hak, berkumpul di atas kebenaran, di atas agama Allah Azza wa Jalla, kitab dan sunnah. Yaitulah Ahlussunnah wal Jamaah, berkumpul di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga at-tafarruq wal ikhtilaf adalah sifatnya ahlul bidah. Adalah sifatnya ahlul bidah. Sifat daripada ahlul bidah. Makanya ahlul bidah itu disebut dengan ahlul bidah. Apa namanya? Rasulullah. Ahlul bidah Rasulullah. Artinya bahwa mereka yang tersebut bidah. Yang dari mana dirilah mereka mengadakan perkara yang baru dalam agama Allah dan mereka suka berbicara. Kenapa mereka ramai berbicara dan berbicara seperti ini? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah itu akan mengumpulkan mereka, akan menyatukan mereka, akan membuat mereka satu hati, keluarga. Ya, makanya katakan sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Masalul muslimina di tawadir.
dari wahid. Bahwasanya peninggalan kaum ini dalam hal saling cinta di antara mereka, dalam hal saling cenderung di antara mereka, dalam hal saling mengasihani di antara mereka. Karena dari wahid seperti laksana satu tidak ada Allah dan yang jelas bisa diwakilkan. Kalau ada salah yang menurut keadilan, maka semua anggota yang lain akan beramal dan merasakan benar. Maka seperti itu. Bersatu, satu hati dan satu hati. Itu sebenarnya. Maka yang kata Allah, sunnah itu tadi. Sunnah itu akan mengumpulkan. Sementara itu jangan keluar yang namanya kebenaran itu akan mengalah. Makanya aku nanti menjadi perkara pada setiap orang bagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena munculnya al-bid'ah, munculnya hawa nafsu. Menyembah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang sendiri Rasulullah hendaknya kita meninggalkan perkara-perkara yang sedang menimbulkan konflik di antara kita. Karena itu berkenaan dengan diri juga, terutama ahli sunnah. Hendaknya mereka meninggalkan perkara-perkara yang menimbulkan konflik di antara mereka. Karena mereka berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya akan mengumpulkan dan dikatakan kepada mereka. Wajib beriman kepada Rasulullah. Apabila ada suatu perkara yang akan membuat kita jatuh, membuat kita jatuh dalam pertikaian, pemikiran, penuntutan, konflik baru, dan kita jangan kita mempertahankan kemauan kita masing-masing. Jangan kita mempertahankan ego kita masing-masing. Jangan kita mengedepankan diri kita masing-masing. Apalah artinya diri kita ini dalam kita sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita ikuti dan kita perjuangkan agar kita bisa masuk kehidupan kita di atas diri Allah Azza. Makanya para ulama kan mereka meninggalkan sebagian kebenaran yang mereka ketahui, sebagian adalah yang mereka lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk mempertahankan kesatuan dan berbicara kepada pertahanan dan pertikaian. Dalilnya perkara yang disebutkan dalam sunnah yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud, beliau radhiyallahu anhu tatkala terjadi di Mina pada waktu itu Utsman bin Affan melaksanakan sholat Asar. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya 2 rakaat. Abu Bakar sholatnya 2 rakaat. Umar sholatnya 2 rakaat. Kalau ada yang datang kepada Abu Bakar bin Mas'ud minta pendapat beliau tentang perbuatan Utsman yang memimpin kaum muslimin untuk sholat 4 rakaat pada waktu itu di Mina. Kalau mengatakan Abu Bakar bin Mas'ud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli bina rak'atayn wa Abu Bakr wa Umar. Aku lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan 2 rakaat. Wa Abu Bakr wa Umar. Demikian pula aku lihat Abu Bakr, demikian pula aku lihat Umar. Tetapi kata
beliau bahwa dengan beliau akan berarti percaya kepada dan beliau tetap sekolah mengatakan di belakang beliau akan berbahagia apa yang dilihat dari Rasulullah SAW yang maksudnya adalah kebenaran hanya untuk menjaga persatuan dalam muslim supaya tidak bercerai-berai. Bayangkan kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud mengadakan sholat sendiri di luar jadi itu adalah peluang syaitan. Jadi yang diinginkan oleh syaitan. Ini yang benar-benar ada dalilnya. Apa? Kalau tidak ada dalilnya, hanya ide kita saja, hanya opini kita saja, hanya gagasan kita saja. Kemudian kita terus melakukan tindakan-tindakan yang membuat perpecahan dan pertikaian konflik di antara muslimin. Apalagi kalau kita muslim dan berjamaah. Jangan seperti itu. Apa yang mau pertahankan itu adalah dari syaitan. Syaitan yang menginginkan kita berpecah belah dan bertikai. Dengan apa caranya? Nah, akan menjaga kuat, menjaga persatuan itu adalah perkara yang terbaik. Jika dilakukan sebab yang membuat kepada perpecahan dan pertikaian dan permusuhan di antara kita. Karena semua itu dilarang secara benar. Wajib dirahmati wa rahmatullah. Ampun itu cinta kepada agamanya. Cinta kepada persatuan. Cinta kepada kebenaran, bersyukur. Tapi yang perlu kita ketahui adalah jasa yang benar. Ya. Bukan berarti pemboyan kita menjaga persatuan, pemboyan kita menjaga kuat, persaudaraan sebenarnya kita salah gunakan kepada semua umat. Itu tidak. Itu namanya apa-apa. Tidak kepada semua pihak. Tapi kepada pihak-pihak yang mau kembali kepada Allah, kepada kita, bersunnah adalah dalam dengan bimbingan para ulama. Karena kalau kita bersatu dengan ajakan-ajakan seperti yang disuarakan oleh Abu Jidah, kita tahu mereka Abu Jidah, mereka juga menggunakan proyeksi sebagai pelain buat apa mereka. Mereka menyuarakan persaudaraan Islam, tidak ada semua, tidak ada dalam Islam. Kata mereka, ada siapa Arabia, Islamia, itu proyek mereka. Semuanya ini peralat untuk kepentingan mereka mengumpulkan manusia. Ini satu dia. Tapi jadinya persaudaraan yang antara mereka untuk kepentingan Islam. Mereka kumpulkan semua kelompok, semua golongan. Di dalam barisan mereka justru sebagai bukti nyata di hadapan kita bahwa mereka adalah orang yang jauh dari Rasulullah. Kenapa? Karena mereka percaya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, jami'an wa qulubuhum tidak bersatu antara ayat dengan dunia. Kita tidak bersatu. Kalau tidak berbeda. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran akan bersatu. Kaum muslimin akan dipersatukan dengan agama lain yang ada di luar Allah tidak bisa. Tetap ada yang berbeda. Prinsip berbeda. Nah, oleh karena itu persatuan ini adalah persatuan Islamiyah, yaitu sebagaimana yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, di atas Al-Quran, di atas Sunnah, dengan pemahaman salaf dan dengan bimbingan para ulamanya. Waalaikumsalam. Ini prinsip yang kedua. Sebenarnya ini pembahasan yang berbahaya, namun karena beberapa waktu kita berpindah kepada prinsip yang ketiga. Alhamdulillah, prinsip yang ketiga.
Inna min kamalil iman as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyiyan fabayyana Allahu hadza bayanan jami'an kafiyan bi wujuhin min anwa'il bayan kana wa qadara. ثم قال هذا الرسول لا يعرف إلا أكثر ما تدعي العلم فكيف العمل به. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya termasuk dari kesempurnaan al-iman, kesempurnaan persatuan di antara kaum muslimin, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada orang yang telah berkuasa atas kita, memimpin atas kita. Walaupun dia adalah seorang budak Habsyi, budak dari negeri Habasyah yang Kambagan. Maka Allah menjelaskan hal ini dengan keterangan yang nyata, yang cukup dengan berbagai bentuk, berbagai sisi dari keterangan, baik secara syar'i maupun secara fikih. Kemudian prinsip ini tidak akan diketahui di kalangan mayoritas orang-orang yang berilmu lantas bagaimana mengamalkannya. Nah, wajib rahimahullah. Jadi prinsip yang ketiga adalah mendengar dan taat kepada pemahaman ini. Mendengar dan taat kepada penguasa ini. Ini prinsip yang membawa keamanan, kesejahteraan, ketentraman, dan kelangsungan kehidupan kaum muslimin di atas stabilitas, keamanan, dan kontrol kehidupan di antara mereka. Kalau mereka meninggalkan ini, meninggalkan prinsip ini, kalau kita lihat ketika pemimpin kaum muslimin telah diedekkan oleh mereka, tidak lagi didengar dan tidak lagi ditaati, yang terancam bukanlah perkara kecil. Yang terancam itu nyawa, tidak ada lagi keamanan darah. Kemudian yang terancam itu adalah harta. Kemudian yang terancam itu adalah kehormatan. Dan ini tadi telah menjadi saksi isu. Membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah SWT tidak ada, bahkan tidak ada yang mendengar dan taat kepada pengawasan ini kepada Allah. Sedikit dari kata lain yang dikatakan ini akan timbul Allah, berbagai kehidupan, berbagai keonaran, berbagai ketidakstabilan. Sudah berapa orang yang jadi korban nyawa yang hilang. Sudah berapa orang yang harta bendanya habis, dirampas, dirampok, binasa. Dan sudah berapa banyak wanita-wanita yang hilang kehormatan. Ketika terjadi keonaran-keonaran yang merupakan dampak tidak taat dan benar kepada orang muslim. Dan itu bukan menjadi sekarang saja. Bukan menjadi sekarang saja. Sudah lama-lama. Kaum muslimin itu mengalami korban-korban akibat tidak patuh kepada penguasa mereka. Bahkan ada satu kejadian yang sangat memilukan kepada setiap orang yang mengenai, setiap orang yang mengetahui. Kejadian sejarah yang sebagai tinta hitam dalam perjalanan
sejarah kaum muslimin, yaitu apa yang disebutkan dengan ayat al-Qur'an, hari-hari kebebasan, 3 hari yang dianggap sebagai hari-hari kebebasan, kebebasan yang ada di kota Indonesia. Nah, pada 3 hari ini kota Madinah itu habis berlama. Orang-orang ini terjadi pertumbuhan darah yang dahsyat, orang-orang melakukan pengujian para wanita di kota. Sampai setelah kejadian itu disebutkan sulit untuk dikatakan garis lawan di orang ini. Karena mereka tidak ada di sini. Akibat apa? Akibat pembakaran Al-Madinah dari ini semua. Nasional dengan perolehan kejahatan. Ada yang membawa hadiah soal negara. Sangat menyusahkan. Jadi, dan ini salah satu kejadian. Sekian banyak kejadian. Akibat karena pemberontakan. Al-Qur'an adalah bukan keluar atas para penguasa dengan pemberontakan. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana di dalam sejarahnya tidak ada satupun Al-Qur'an adalah ketika pemberontakan kepada penguasa melainkan membawa binasaan kepada kaum muslimin. Nah, karena kalau kita kembali kepada Al-Qur'an terjadi, perintah-perintahnya adalah kita taat dan patuh kepada penguasa kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan para penguasa di antara kalian. Nah, kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-46, wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, janganlah kalian berpikir nanti kalian akan menjadi lemah dan tidak perbuatan kalian dan katakanlah kalian sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita dilarang untuk bersirai menjadi para penguasa, berontak kepada mereka yang akan membawa kehancuran, hilangnya kekuatan dan bisa menjadi lemah. Barakallahu fiikum. Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis yang muttafaqun alaih ala Muslim, asal wa fima ahabba wa baik. Akan seorang muslim wajibannya adalah mendengarkan taat kepada penguasanya. Mendengarkan taat itu dalam perkara apa? Fima ahabba wa baik, dalam hal yang dia suka ataupun yang dia tidak suka. Ini bukan dalam keputusan-keputusannya yang kita suka saja yang kita kemudian taat. Kemudian kita mau patuh, kemudian kita mau melaksanakan apa yang dia putuskan. Bahkan karena dalam perkara yang kita tidak suka, juga harus demikian. Dia memutuskan sesuatu tentang pemerintahan, tentang ekonomi, tentang budaya, tentang sosial. Selama dia berbenah dengan Al-Quran atau Sunnah, walaupun tidak dilakukan, kita harus mendengar dan jangan terus. Jangan bingung, jangan protes. Kalau ada sesuatu yang lebih baik, maka
dan ketaatan kepada penguasa. Kemudian kata tadi, illa yu'mara bimaksiyatin. Fa'idha amara bimaksiyatin, fala sam'a wa ta'an. Kecuali kalau dia diperintahkan dengan sebuah maksiat, maka apabila dia diperintahkan dengan sebuah maksiat, fa'idha amara bimaksiyatin, fala sam'a wa ta'an, maka tidak akan mendengar dan tidak ada. Tidak mendengar dan dikatakan kalau kita diperintahkan kepada perkara yang maksiat, bukan berarti kemudian kita memberontak, ya, keluar dari penguasa, mengadakan kudeta, karena yang demikian ini lebih buruk akibatnya. Nah, kita diperbolehkan untuk menggulingkan sebuah kekuasaan dari penguasa muslimin hanya karena satu alasan saja. Apa alasan itu? Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala as-sam'i wa at-ta'ah fi manshadina wa maqamina wa umrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nu'adhiha al-aqra lahu. Kami telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam untuk mengingatkan di masa kami senang ataupun di masa kami tidak suka, di masa kami sulit ataupun di masa kami mudah, dan bahkan walaupun kami dizalimi dan tidak kami mencabut urusan kekuasaan itu dari pemiliknya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kalian melihat suatu keakhiran yang nyata, yang kalian punya hujjah dari Allah dalam masalah ini satu-satunya alasan kita boleh menggulingkan kekuasaan dari penguasa ini. Kalau kita melihat keakhiran yang nyata yang kita punya hujjah, artinya kalau penguasa itu terkafir dengan hujjah, bukan kekafiran yang dengan kekalahan jempol, artinya kekafiran yang hanya sekedar dari akal pikiran kita saja, atau dari kawasan kita, atau dari prinsip yang tidak benar. Tidak dari hujjah. Harus karena ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis yang jelas mengkafirkan perbuatan penguasa. Nah, kalau memang penguasa itu adalah kafir dan kita mampu untuk menggulingkannya, lalu menggulingkan. Kalau tidak mampu, karena keburukannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau kita memaksakan diri untuk menggulingkannya dalam keadaan kita tidak mampu, karena terjadi bukan perkara mudah. Perkara itu lebih baik menjaga, lebih baik menjaga kepada cara kaum muslimin, kepada harta kaum muslimin dan hormat kaum muslimin. Nah, walaupun sejahat apa penguasa-penguasa dan pemimpin-pemimpin, bahkan dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa in akhadha malak wa dharaba," walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu, maka tetaplah mendengar dan taat. Walaupun tidak dizalimi, dalam hadis ini disebutkan wa ashabu alaina, walaupun tidak kita berzaliman atas kami. Sekarang yang diambil oleh penguasa itu tangan semua, tangan pemerintah. Tapi karena dia salah menghadapi, dia merasa menyusahkan, sehingga ketika dibutuh proses. Kemudian ada demo, minta ganti. Jika tidak dirugi karena tidak sesuai dengan keinginannya, tidak terima. Padahal itu karena pemerintah. Ya kan? Kan mereka juga bertanya. Ini tidak sesuai dengan kalau orang tahu.
Bahkan kata Nabi walaupun dia mengambil harapan dan mengukur semuanya. Nah ini yang diambil bukan harapan. Bagaimana kalau tidak yang diambil adalah harapan? Nabi mengatakan walaupun diambil harapan dan mengukur semuanya, mending kalau yang kita diambil, diambil kita mengukur. Minta Allah yang dengan baik. Kalau mereka pasti ada balasan dari Allah. Kalau seandainya kau ingin kebaikan, bukannya kau menggunakan kebaikan dari semua, doakan dia kebaikan. Doakan dia kebaikan. Karena sebagian orang sampai mengatakan kalau seandainya aku memiliki dakwah saja, satu doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan menggunakannya untuk para penguasa. Bukan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri, kemanfaatannya berbakat. Ya Allah, berikanlah aku kepercayaannya sehingga menjadi orang miskin dan tidak lagi harus bekerja sendiri. Tidak kalau dikabulkan oleh Allah, kan begitu. Itu sebagian ulama adalah atau sebagian orang. Kalau aku punya jangan untuk saja doa yang dikabulkan oleh Allah, aku gunakan untuk semua. Kenapa? Karena jika orang apabila para penguasa itu mereka menjadi baik, sholat al-ibadah dua jilat. Sholat al-ibadah dua jilat. Maka akan menjadi baik antara Allah yang ada di bawah kuasanya dan manusia yang ada di bawah kuasanya. Kemanfaatannya dan kebaikannya akan menyeluruh kepada banyak manusia, kepada banyak tidak terbatas pada orang berbeda. Nah, orang dia berasal dari Allah. Jadi menghadapi penguasa-penguasa yang lain itu harus ada. Mendengarkan dalam setiap perkara yang sedang dimiliki Alkitab Sunnah. Tidak ini kita terbiasa terdidik dengan sifat bandel, berontak kepada semua. Sudah kita meremehkan hal-hal yang mungkin sekarang sih menaati peraturan pemerintah yang memang tidak berkenaan dengan Alkitab Sunnah. Contohnya misalnya kalau kita ada di jalan raya, sering kita mengadakan peraturan pemerintah. Nah, kita terbiasa terdidik dengan cara memberontak bandel. Jadi itu bukan dalam kehidupan. Selama tidak bertentangan dengan Alkitab Sunnah, tidak suka atau tidak suka, mungkin ada taat kepada Muhammad. Karena kalau kita tidak akan melakukan ya. Jadi dia walaupun dalam waktu benar dan taat. Niat kita bukan hanya sekedar mendengarkan kepada penguasa, bukan hanya sekedar mendapat kebencian kalau kita jalan raya. Kalau kita bilang seperti ini, tapi masalahnya ada yang diajarkan kepada kita. Nabi mengatakan mendengar dan taat, suka atau tidak suka. Kecuali kalau kamu dikatakan untuk manusia. Jadi kamu mengamalkannya karena ini adalah ajaran ini prinsip. Mulai dari hal-hal yang kecil belum hal-hal yang besar. Kamu taat kepada penguasamu, menjaga kepada bisa keamanan, peraturan. Ya, kemaslahatan umum, kemaslahatan kaum muslimin yang ada di tempat yang ada di sini. Dia kata ini adalah ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kamu menyiapkannya, kalau kita menyiapkannya dalam rangka mengamalkan sunnah, maka kita akan menjadi pahala oleh Allah. Karena mengamalkan sunnah. Kalau ada lampu hijau, kalau ada lampu merah, niatnya bukan karena takut polisi,
dia ikan itu atau tidak kalau itu itu kan ada apa? Ya, ini nol. Ya, nggak ada apa-apa. Jadi kalau sekarang tentang sunnah ini sebetulnya banyak sekali pahala yang bisa kita lakukan. Ya, ya jalan raya kita jalan itu lampu merah jalan di menurut saudara sama. Jadi kayaknya pengawasan tiga lalu saya bukan karena saya orang Indonesia, bukan karena saya pegawai negeri, atau macamnya, karena ini diajarkan oleh Nabi SAW. Pulang kami ke rumah, apa yang mana juga mendapatkan baru. Nah ini perkara yang penting. Bahkan dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, Satapul ma'limatun akan ada di antara kalian itu para pemimpin. Qulub syayatin yang hati mereka adalah hati setan. Di yang berada pada jalan manusia. Bayangkan, pemimpin hatinya hati setan, tapi dalam jalan manusia. Tapi Nabi kita mengatakan benar, tetap diperintahkan kepada para berbeda kalau dalam jamaah ini orang-orang. Kalau dalam jamaah ini orang-orang. Tetap mau berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Tidak keluar daripada ini prinsip yang musyrik. Barakallahu fiikum. Prinsip yang kedua. Ini sekarang kemudian orang mana kanan dia? Hah? Oh iya. Kita